Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya perwakilan dari kelompok 3 akan membahas mengenai materi bilangan berpangkat bulat positif. Nah, bilangan berpangkat dapat dinyatakan sebagai bentuk perkalian berulang dari suatu bilangan. Contohnya 2 pangkat 2, di mana 2 pangkat 2 ini ialah 2 kali 2 sama dengan 4. Kenapa dia dibilang 2 kali 2? Karena 2 pangkat 2 ini 2-nya dikalikan dengan 2 kali. Kalau 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 dan kali 2. 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi 2 kali 2 4, dikali 2 lagi sama dengan 8. Lalu sifat-sifat operasi pada bilangan berpangkat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perkalian bilangan pangkat, di mana rumusnya A pangkat B kali A pangkat C, di mana pangkatnya itu ditambah. Apabila dia perkalian, maka pangkatnya ditambah. Contoh 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 3. Nah, si pangkat 2 dan pangkat 3 ini ditambah menjadi 2 pangkat 5, di mana hasil 2 pangkat 5 itu ialah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikalikan sebanyak 5 kali. Hasilnya adalah 32. Lalu saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu bilangan berpangkat bulat negatif. Nah, bilangan berpangkat bulat negatif ini didefinisikan sebagai berikut. Rumusnya ya. Rumusnya yaitu A pangkat negatif N, di mana negatif N ini ialah A negatif N ini ialah 1 per A pangkat negatif. Nah, kenapa dia 1 per A negatif? Karena negatif N akan berubah menjadi pecahan seperti 1 per A negatif. Contohnya aja 2 pangkat negatif 4. Nah, 2 pangkat negatif 4 ini sama dengan 1 per 2 pangkat 4. Makanya 1 per 2 ini bakal dikalikan sebanyak 4 kali. 1 per 2 kali 1 per 2 kali 1 per 2 kali 1 per 2, sehingga hasilnya 1 per 16. Nah, demikianlah adik-adik. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dan apabila kurang paham, maka kalian dapat mengulang lagi video ini. Gimana adik-adik? Kakak harap kalian bisa memahaminya ya. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Hai adik-adik, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat 0.
Susah nggak ya, Bu? Enggak kok, tenang aja. Materinya sangat mudah. Kalau kalian belajar dengan hati gembira dan pantang mengeluh dalam menghadapi soal-soal latihan. Baik, langsung aja ya kita ke materi kita hari ini tentang bilangan berpangkat 0. Nah, bilangan apapun yang dipangkatkan oleh 0 maka hasilnya adalah 1. Kita langsung ke contoh soalnya aja ya, tentang bilangan berpangkat 0. Contoh soal yang pertama, hitunglah 100 pangkat 0, maka jawabannya yaitu 100 pangkat 0 sama dengan 1. Soal yang kedua, 235 pangkat 0, maka jawabannya yaitu 235 pangkat 0, maka hasilnya adalah 1. Soal yang ketiga ya, hitunglah 70 pangkat 0, maka jawabannya yaitu 70 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, seterusnya seperti itu ya. Baik, langsung aja ya kita mulai materi kita tentang pangkat pecahan dan bentuk akar. Apa itu pangkat pecahan dan bentuk akar? Nah, Ibu awali dengan bentuk akar terlebih dahulu ya. Sebelumnya, coba kalian hitung nilai dari akar-akar berikut ini. Akar pangkat 2 dari 4. Ada nggak ya bilangan rasional yang jika dipangkatkan 2 hasilnya adalah 4? Yuk, ada, yaitu akar 2 pangkat 2, sehingga akar pangkat 2 dari 4 sama dengan akar pangkat 2 dari 2 pangkat 2, yaitu adalah sama dengan 2. Jadi, akar pangkat 2 dari 4 bukan merupakan bentuk akar karena ada hasilnya berupa bilangan irasional yaitu 2. Jadi, sudah bisa kan membedakan mana yang termaksud bentuk akar dan bukan bentuk akar? Oke, kita lanjut sekarang ya. Bagaimana hubungan antara pangkat pecahan dan bentuk akar? Contoh soal, nyatakan bentuk bilangan berpangkat pecahan berikut menjadi bentuk akar. Soal yang pertama, 5 pangkat 1/3 kita ubah ke dalam bentuk akar, berarti 5 pangkat 1 akar pangkat 3. 5 pangkat 1 tidak perlu ditulis ya satunya, jadi hasilnya 5 akar pangkat 3. Contoh soal yang kedua, 2 pangkat 3/5 kita ubah ke dalam bentuk akar, yaitu 2 pangkat 3 akar pangkat 5. Selesai. Karena pada soal ini hanya meminta ubah bentuk bilangan berpangkat pecahan menjadi bentuk akar. Nah, seterusnya seperti itu ya. Pangkat 2 atau kuadrat. Pangkat 2 adalah 2 perkalian bilangan yang sama, di mana A dikali A sama dengan A pangkat 2 sama dengan Y. Contoh, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2, dan bilangan lainnya. Cara penyelesaian adalah dengan mengalihkan bilangan yang dipangkatkan dengan bilangan itu sendiri sebanyak pangkatnya. Contoh soal, 5 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25. 6 pangkat 2 sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. Akar kuadrat atau akar pangkat 2. Akar pangkat 2 adalah kebalikan dari operasi pangkat 2, sehingga dapat ditulis akar X sama dengan Y, di mana dapat dibaca akar kuadrat dari X sama dengan Y. Contoh soal, akar 25 sama dengan 5, karena 5 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25. Akar 49 sama dengan 7, karena 7 pangkat 2 sama dengan 7 dikali 7 sama dengan 49. Akar 144 sama dengan 12, karena 12 pangkat 2 sama dengan 12 dikali 12 sama dengan 144. Pangkat 3 atau kubik.
Pangkat 3 adalah hasil perkalian suatu bilangan n 2 kali berturut-turut dengan dirinya sendiri, atau dapat dikatakan mengalami perpangkatan 3 kali. Contoh, n pangkat 3 sama dengan n dikali n kali n. Contoh soal, 3 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3, maka 3 pangkat 3 sama dengan 27. 5 pangkat 3 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5, maka 5 pangkat 3 sama dengan 125. Akar pangkat 3. Akar pangkat 3 adalah kebalikan dari perpangkatan 3, sehingga dapat ditulis akar pangkat 3x sama dengan y, di mana akar pangkat 3 dari x sama dengan y. Contoh soal, akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3, karena 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Akar pangkat 3 dari 125 sama dengan 5, karena 5 pangkat 3 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.